Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Intan Ferawati, NPM 21010200007, Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas A, mata kuliah Studi Islam dan Moderasi Beragama. Di sini saya akan menjelaskan seputar mengenai Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Periodisasi turunnya Al-Quran. Para ulama ulum Al-Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode. Satu periode sebelum Hijriah dan dua periode sesudah Hijriah. Ayat-ayat yang turun pada periode pertama dinamai ayat-ayat Makkiyah, dan ayat-ayat yang turun pada periode kedua dinamai ayat-ayat Madaniyah. Tetapi di sini akan dibagi sejarah turunnya Al-Quran dalam tiga periode. Meskipun pada hakikatnya periode pertama dan kedua dalam pembagian tersebut adalah kumpulan dari ayat-ayat Makkiyah dan periode ketiga adalah ayat-ayat Madaniyah, pembagian demikian untuk lebih menjelaskan tujuan-tujuan pokok Al-Quran. Diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW pada awal turunnya wahyu pertama belum dilantik menjadi Rasul. Dengan wahyu pertama itu beliau baru merupakan seorang Nabi yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan apa yang diterima. Baru setelah turun wahyu kedualah beliau ditugaskan untuk menyampaikan wahyu-wahyu yang diterimanya dengan adanya firman Allah, "Wahai yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan." Periode ini berlangsung sekitar 4-5 tahun dan telah menimbulkan bermacam-macam reaksi di kalangan masyarakat Arab seketika itu. Periode kedua dari sejarah turunnya Al-Quran berlangsung selama 8-9 tahun, di mana terjadi pertarungan hebat antara gerakan Islam dan Jahiliyah. Gerakan oposisi terhadap Islam menggunakan segala cara dan sistem untuk menghalangi kemajuan dakwah Islamiyah. Pada masa tersebut, ayat-ayat Al-Quran di satu pihak silih berganti turun menerangkan kewajiban-kewajiban prinsipil penganutnya sesuai dengan kondisi dakwah ketika itu, seperti ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu, atau agama dengan hikmah dan tuntunan yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Selama masa periode ketiga, dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar, karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yasrib, yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwaroh. Periode ini berlangsung selama 10 tahun. Berikut adalah kandungan isi Al-Quran. Kandungan isi Al-Quran yang pertama adalah akidah dan tauhid. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga adalah akhlak. Yang keempat, hukum. Yang kelima, sejarah umat masa lalu. Dan yang terakhir, dasar-dasar ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Dalil-dalil yang mendasari Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Quran Surat An-Nisa ayat 59.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum farduduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yakni Nabi Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul ataupun sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.